Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022. Dan adalah sebuah anugerah jika kita bisa kembali berada di hari ini. Amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini, percayalah, Tuhan pasti akan memelihara dan memberkati hidup kita. Baiklah, sebelum kita melakukan semua kegiatan di aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-22, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-22, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Sebagai judul perenungan kita pagi hari ini, setia dari hal yang kecil dan sederhana. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-15. Sesungguhnya, Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat. Nubuat Yesaya ini ditujukan kepada Yerusalem. Dikatakan bahwa Yerusalem pun tidak terluput dari kehancuran oleh karena mereka juga berdosa kepada Tuhan. Kekuatan yang mereka andalkan akan Tuhan patahkan dan kebanggaan mereka akan dihancurkan oleh karena mereka melupakan Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka lupa pada penciptanya, dan yang lebih parah lagi, bukannya berkabung ketika ditegur, mereka malah bersikap tidak peduli dan tetap bersukaria. Namun Tuhan berfirman, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Teguran ini amat keras terhadap umatnya. Sidang jemaat Tuhan, seringkali kita juga menjumpai orang-orang Kristen yang bersikap sama. Mereka merasa telah menerima anugerah Tuhan, sehingga hidup tidak lagi dalam takut akan Tuhan, melainkan hidup sembarangan di dalam dosa. Karena mereka merasa bahwa Tuhan itu penuh kasih, sehingga tentu dapat memaklumi perbuatan mereka. Namun ingatlah, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Pada akhirnya, penghukumannya akan menimpa orang-orang yang terus bertekun dalam dosa. Dalam ayat 15 sampai dengan ayat ke-19, dinubuatkan hukuman yang akan ditimpakan pada Sebna, sang kepala istana, oleh karena ketamakannya. Kemungkinan ia menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadinya, sehingga Tuhan berkata bahwa ia akan dilemparkan dari jabatannya dan bahkan mengalami kematian yang mengerikan. Dan Tuhan akan menggantikan posisinya dengan seorang yang diperkenannya, yaitu Eliakim bin Hilkiah. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk bekerja atau menduduki satu posisi, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Jangan pernah memanfaatkan jabatan atau kekuasaan kita untuk kepentingan dan keuntungan pribadi kita saja. Karena kepada mereka yang setia dalam tanggung jawab yang kecil akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Tetapi kepada mereka yang tidak setia dalam hal kecil, maka apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, belajarlah terus untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajarlah terus untuk taat pada perintah Tuhan. Dan belajarlah terus untuk setia dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Dengan demikian Tuhan akan percayakan kepada kita hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita pikirkan tentang hidup kita. Jangan hanya bersukaria dan bersukacita atas pencapaian-pencapaian kita, tapi bersukacita dan bersukarialah karena kita tahu kita mendapatkannya dari siapa, yaitu dari Allah yang menjadi sumber segala hal dalam hidup kita. Amin. Setialah terus dalam perkara-perkara yang kecil dan sederhana. Tuhan pasti akan berikan perkara-perkara besar sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah lihat dari hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan kalau kita akan melakukan aktivitas kita, baik bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin hari ini tidak bekerja, bersama-sama dengan keluarga melakukan aktivitas-aktivitas apapun, percayalah kemanapun kaki kanan, kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kendali Tuhan. Amin. Karena itu diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan.
Shalom.